இன்னொரு பாத்திரத்தை இங்க போட்டு எத்தனை நாளைக்கு இப்படியே இருக்க போறோம்? போலாம். 4, 5, 6, 7. Film berlatar pada tahun 90-an. Kita pun diperkenalkan kepada dua orang pencuri bernama Kara dan Murugesh yang sedang bersiap melakukan aksi pencurian di sebuah rumah. Sebelum beraksi, mereka lebih dulu mengolesi seluruh tubuh mereka dengan balsam. அது பார்த்துட்டாங்கன்னா ஈபில இருந்து வந்தோம்னு சொல்லி Begitu berada di dalam rumah, mereka pun langsung menggasak perhiasan dan uang di sana. Namun situasi tiba-tiba berubah kacau saat pemilik rumah pulang lebih cepat dari perkiraan. Saat melihat bagian atap rumah, Kara membantu Murugesh naik lebih dulu agar bisa kabur. Namun sialnya Murugesh malah menghilang dan Kara justru tertinggal sendirian di dalam rumah. Tidak lama kemudian dia dikepung oleh warga dan pemilik rumah. Tetapi dengan kemampuan bertarungnya, Kara berhasil melumpuhkan beberapa orang dengan mudah. Namun saat berhasil lolos, ternyata massa yang jauh lebih banyak sudah menunggunya di luar. Beruntung Kara masih berhasil selamat meski akhirnya ditangkap polisi dan dijadikan tahanan. Di sisi lain, calon istrinya yang bernama Sally histeris saat mengetahui Kara ditangkap. Awalnya Sally percaya bahwa Kara tidak bersalah. Namun ketika Kara meminta maaf kepadanya, saat itulah Sally akhirnya sadar bahwa pria yang akan menikah dengannya memang benar seorang pencuri. Sementara itu di sisi lain, pihak kepolisian mulai heboh setelah mengetahui telah terjadi perampokan, dan perampokan itu terjadi di rumah salah satu anggota polisi. Mendengar kabar tersebut, seorang polisi bernama Barat langsung antusias ingin menangani kasus itu sendiri, hingga akhirnya Barat menemui Kara secara langsung di ruang tahanan. Sebagai seorang polisi berpengalaman, Barat tahu betul bagaimana cara kerja para pencuri. Ia menjelaskan bahwa Kara menggunakan bubuk mesiu untuk menghancurkan gembok, memakai lem di tangan agar tidak meninggalkan sidik jari, serta mengoleskan balsam ke tubuh supaya jejak baunya tidak tercium anjing pelacak. Namun ternyata semua itu bukanlah hal utama yang ingin dijadikan Barat sebagai bukti. Barat justru menyuruh anak buahnya menulis ulang kronologi kejadian sesuai versinya sendiri. Dan Barat meminta jika Kara didakwa atas kasus pembobolan rumah, pencurian, penyerangan, hingga percobaan pembunuhan. Mendengar semua tuduhan tersebut, Kara jelas terkejut. Namun saat mencoba membela diri, Barat justru menghajarnya tanpa ampun. Tapi Barat tidak tahu jika Kara masih mampu bangkit, dan inilah yang dia lakukan. Dalam situasi itu dia memutus jaringan listrik lalu kabur secepat mungkin menghindari kejaran polisi. Hingga waktu pun berlalu ke 6 bulan kemudian. Kini Kara mencoba menjalani hidup normal. Dia bekerja sebagai pelayan dengan gaji pas-pasan. Dia bekerja di tempat yang sama dengan istrinya Sally. Keduanya kini sudah menikah dan hidup sederhana di sebuah kontrakan kecil. Namun kehidupan mereka masih jauh dari kata layak. Suatu malam saat hujan deras turun, atap kontrakan mereka mulai bocor hingga akhirnya hampir ambruk. Disitulah Kara mulai mengeluhkan kehidupan mereka yang tidak kunjung berubah. Dia ingin segera membuka usaha sendiri, meski dia sadar hal itu terdengar sangat sulit untuk diwujudkan. Namun sebagai seorang istri, Sally tetap mendukung impian Kara, dan baginya tidak masalah selama niat mereka tidak menyakiti siapapun. Akhirnya mereka pun mengajukan pinjaman ke bank untuk membuka usaha kantin kecil. Namun sayangnya permohonan mereka langsung ditolak. Pihak bank menilai Kara tidak memiliki jaminan apapun, bahkan rumah sendiri pun dia tidak punya. Di tengah kebingungannya, Kara akhirnya memutuskan pulang ke desa untuk menemui keluarganya. Tetapi Kara meminta Sally tidak ikut bersamanya dan sementara tinggal di hotel di dekat terminal. Dan sesampainya di desa, orang pertama yang dia datangi justru pamannya sendiri, karena Kara tahu sang paman sangat menyayanginya sejak kecil. Namun pertemuan itu tidak berjalan seperti yang Kara harapkan. Pamannya justru marah besar karena Kara pernah kabur dari rumah selama 16 tahun setelah mencuri uang milik ayahnya sendiri. Karena itulah dia kembali mengusirnya. Kara pun pergi dengan hati kecewa dan memutuskan kembali ke kota. Tetapi saat naik ke dalam bus, tiba-tiba dia melihat seseorang yang membuatnya panik hingga berusaha menghindar. Dan orang itu ternyata adalah ayahnya sendiri. Sebagai seorang ayah, dia langsung mengenali putranya meski sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Dan sebagai orang tua, sang ayah sama sekali tidak marah.
Sebaliknya dia justru sangat merindukan Kara dan memintanya untuk tidak pergi lagi. Sebab selama bertahun-tahun, sang ayah ternyata terus mencari keberadaan putranya kemana-mana tanpa pernah menyerah. Meski pernah dikecewakan, kedua orang tuanya tetap mencintai Kara sepenuh hati. Di keesokan harinya Kara diajak ayahnya berdoa di makam tanah leluhur keluarga mereka. Tidak lama kemudian, beberapa karung pupuk datang dan Kara diminta membantu mengangkatnya. Namun dia kesulitan karena tidak terbiasa bekerja sebagai petani. Melihat hal itu, sang ayah mengajari Kara cara memanggul karung agar bebannya terasa lebih ringan. Di sana juga ada kakak ayah Kara yang sejak puluhan tahun lalu tetap bertahan hidup sebagai petani. Dan tidak lama setelah itu, Kara heran melihat traktor di ladang hanya dibiarkan terparkir dan tidak digunakan. Sang ayah kemudian menjelaskan bahwa selama 7 bulan terakhir, mereka tidak mampu membeli solar karena harganya terus naik akibat krisis ekonomi. Yang lebih mengejutkan, ayah Kara ternyata sampai menggadaikan sertifikat tanah demi membeli traktor itu. Dan ternyata bukan hanya ayah Kara yang mengalami masalah tersebut. Hampir seluruh warga desa juga terlilit hutang karena kekeringan panjang yang menghancurkan hasil panen mereka. ಎಂತ ಪತ್ರ? Mendengar semua kenyataan itu, Kara langsung terdiam. Awalnya dia datang ke desa dengan harapan bisa meminjam sertifikat tanah tersebut untuk dijadikan jaminan pinjaman di kota. Meski begitu, sang ayah sebenarnya sadar Kara datang karena sedang membutuhkan uang. Diam-diam dia meminta pamannya memberi Kara ongkos kembali ke kota sebesar 4.000 rupiah. Pamannya sempat kecewa karena menganggap Kara belum berubah sedikit pun. Namun sang ayah tetap membela putranya karena dia percaya Kara datang kali ini bukan dengan niat buruk. Sayangnya dugaan itu salah. Saat mengetahui ayahnya terlilit hutang, Kara malah mengusulkan agar tanah keluarga dijual saja supaya semua masalah selesai. Mendengar hal itu, sang ayah langsung sangat kecewa karena merasa Kara masih tidak memahami arti tanah tersebut bagi keluarga mereka. Kini sang ayah pun hanya bisa memendam kesedihan. Dan tidak lama kemudian, tukang pos datang mengantar surat tagihan dari bank. Saat Kara pulang dan melihat surat itu, dia langsung menemui ayahnya untuk membicarakan masalah tersebut. Dan sang ayah pun akhirnya jujur bahwa dirinya telah ditipu oleh orang-orang berpendidikan. Awalnya dia percaya mereka akan membantu para petani desa, tetapi kenyataannya justru membuat warga terlilit hutang. Karena warga desa sudah terlanjur percaya kepadanya, sang ayah merasa dirinya lah yang harus bertanggung jawab memperjuangkan mereka semua. Mendengar semua itu, Kara hanya bisa terdiam bingung dan akhirnya memutuskan pergi lagi dari rumah. Namun meski kecewa, sang ayah tetap sangat menyayangi putranya. Sang ayah juga mencoba memberikan uang 4.000 rupiah yang sebelumnya dipinjam dari pamannya agar Kara punya bekal untuk hidup di kota. Sayangnya Kara menolak uang itu. Sebelum berpisah, sang ayah hanya meminta satu hal sederhana. Dia ingin Kara memberitahu alamat tempat tinggalnya sekarang, karena dirinya sudah lelah harus terus mencari keberadaan putranya selama bertahun-tahun. Setelah kembali ke hotel, Sally mencoba menenangkan suaminya. Menurutnya setidaknya Kara berbicara kepada ayahnya sebelum pergi. Namun sebenarnya Kara terlalu malu untuk mengakui bahwa hidupnya telah gagal. Karena merasa bersalah dan dengan keputusan besar, Kara pun akhirnya memilih kembali ke desa membawa Sally. Tapi di perjalanan mereka bertemu Muruges. Kara langsung marah karena dulu dia meninggalkannya sendirian saat aksi pencurian gagal. Muruges mencoba meminta maaf, tetapi Kara tetap kecewa dan menyuruhnya pergi sebelum dirinya semakin emosi. Sesampainya di rumah, ibu Kara langsung terkejut melihat putranya tiba-tiba datang membawa seorang menantu tanpa pernah memberitahu kapan mereka menikah. Namun saat masuk ke dalam, Kara melihat ayahnya sudah tidak bergerak dan ternyata sang ayah telah pergi untuk selamanya. ಯಪ್ಪ Di saat prosesi pemakaman sedang berlangsung, tiba-tiba rombongan pihak bank datang dan melarang keluarga Kara menguburkan jenazah ayahnya di tanah tersebut. Menurut mereka tanah itu sudah menjadi jaminan hutang dan akan segera disita oleh bank. Ucapan itu langsung memicu kericuhan. Semua orang marah melihat pihak bank tega mengganggu pemakaman orang yang baru saja meninggal. Namun di tengah situasi itu, Kara tidak bisa berbuat banyak, hingga jenazah sang ayah akhirnya dibawa kembali ke rumah. Di sisi lain, manajer bank bernama Mutu sedang memberikan pelatihan kepada karyawan baru.
Dia menanamkan pola pikir bahwa jika seseorang ingin maju dan terlihat sukses, maka mereka harus berani berhutang. Menurutnya itulah kalimat yang harus terus mereka tanamkan kepada setiap calon nasabah. Sementara itu Kara bersama pamannya mendatangi bank untuk menemui Mutu secara langsung. Pamannya mewakili almarhum ayah Kara mencoba menjelaskan bahwa orang yang menggadaikan sertifikat tanah sudah meninggal dunia. Dia berharap pihak bank setidaknya memiliki sedikit belas kasihan dan memberi keringanan waktu. Namun Mutu sama sekali tidak peduli. Dia justru mengusir mereka, hingga situasi hampir berubah menjadi keributan. Meski dipermalukan seperti itu, Kara memilih menahan emosinya dan tidak melawan. Di sisi lain, Murugesh mencari informasi ke rumah sakit terkait penyimpanan jenazah ayah Kara. Masalahnya biaya penyimpanan jenazah di rumah sakit sangat mahal. Namun Murugesh dapat bocoran, katanya jenazah bisa disimpan secara gratis, tetapi dengan syarat jasad tersebut harus dianggap tidak memiliki keluarga atau menjadi jenazah terlantar. Akhirnya dia mengambil keputusan nekat. Kara berencana merampok bank demi melunasi seluruh hutang keluarganya dan memakamkan ayahnya di tanah sendiri. Meski ditentang, Kara merasa sudah tidak memiliki jalan lain. Baginya ini bukan hanya soal uang ataupun pemakaman sang ayah, tetapi juga tentang rasa sakit dan dendam terhadap pihak bank yang telah menghancurkan kehidupan keluarganya. Lalu tanpa sepengetahuan keluarganya, ia diam-diam meletakkan jasad ayahnya di pinggir jalan agar dianggap sebagai jenazah terlantar. Tidak lama kemudian sebuah ambulan datang mengangkut jasad tersebut. Ternyata Kara sudah bekerja sama dengan petugas rumah sakit, tetapi dengan satu syarat. Pada hari ke-8, jasad tersebut harus segera diambil. Jika tidak, pihak rumah sakit akan mengkremasinya. Sementara itu sang paman akhirnya mulai sadar dan memutuskan membantu Kara. Hingga mereka pun mulai menyusun rencana perampokan. Untuk mempermudah pelarian nanti, Kara juga mencuri sebuah mobil. Namun dia berniat mengembalikannya lagi setelah semua urusan selesai. Hingga di keesokan harinya, Kara bersama pamannya datang ke bank tersebut dengan menyamar sebagai calon nasabah untuk mencari tahu. Mereka berpura-pura ingin menyimpan uang dalam jumlah besar di sana. Dan petugas bank pun langsung menyambut mereka dengan ramah, sambil menjelaskan bahwa keamanan bank sangat terjamin karena semua uang akan disimpan di dalam berangkas khusus. Namun sebelum pergi, sesuai rencana Kara mulai memancing informasi tentang sistem keamanan bank. Dia pura-pura khawatir dan bertanya bagaimana jika uang mereka hilang karena dirampok. Petugas bank malah menjawab dengan santai bahwa tidak mungkin ada perampok yang berani datang pada malam hari. Menurutnya cukup menyentuh sedikit saja pintu bank, alarm otomatis akan langsung berbunyi dan tersambung ke kantor polisi terdekat. Bahkan polisi disebut bisa tiba di lokasi hanya dalam waktu 5 menit. Tanpa sadar petugas tersebut justru telah membocorkan celah keamanan bank kepada 2 orang pencuri di depannya. Di malam harinya Kara pun memulai aksinya. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencabut sikring untuk memutus seluruh aliran listrik ke sekitar bank. Namun setelah berhasil masuk, Kara justru kebingungan karena baru pertama kali melihat berangkas sebesar dan sekuat itu. Berbagai cara dia coba untuk membukanya, tetapi semuanya gagal. Meski begitu, Kara tidak menyerah. Dengan tekad besar demi ayahnya, dia terus menghantam berangkas menggunakan palu tanpa peduli suara keras yang menggema keluar bangunan, hingga membuat Murugesh ketakutan. Sayangnya sang paman segera menghentikan Kara sebelum ketahuan, dan mereka pun pulang dengan tangan kosong. Lalu di keesokan harinya, Kara lalu membuka buku panduan bank yang sebelumnya diberikan petugas dan meminta pamannya mencari kantor cabang lain untuk dijadikan target. Namun karena aksi kali ini jauh lebih berbahaya, sang paman membawa Kara menemui seorang mantan veteran untuk membeli senjata. Dan besok siangnya, mereka pun kembali menjalankan aksi perampokan baru. Murugesh pun lebih dulu memantau keadaan di dalam bank dan melaporkan bahwa ada 8 orang di sana termasuk seorang satpam. Di saat yang sama, berita perang Kuwait sedang tayang di televisi. Memanfaatkan situasi tersebut, Kara langsung masuk dan menodongkan senjata. Satu persatu orang di dalam bank diikat. Namun Kara mulai merasa ada yang janggal. Menurut laporan Murugesh, ada 8 orang di dalam bank, tetapi dia baru berhasil mengamankan 7 orang.
Ternyata satu orang lainnya sedang bersembunyi di bawah meja sambil mencoba menekan alarm darurat meskipun kabel listrik sudah diputus. Dan orang itu malah menyerang si paman. Beruntung Kara cepat menyadarinya dan langsung menghentikan pria tersebut. Untuk pertama kalinya mereka akhirnya berhasil mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Namun Kara tidak berniat mengambil semuanya. Ia hanya mengambil uang sesuai jumlah hutang ayahnya. Tetapi tiba-tiba Murugis meniup peluit sebagai tanda bahaya. Seorang polisi ternyata datang ke lokasi. Saat polisi masuk ke dalam bank, untungnya dia tidak curiga karena Kara dengan cepat menyamar sebagai petugas bank. Sementara sang paman berpura-pura menjadi nasabah. Ternyata polisi itu baru dipindahkan ke wilayah tersebut dan berniat membuka tabungan di bank itu. Meski begitu dia mulai heran karena hanya ada satu petugas yang berjaga di dalam bank. Kara pun segera beralasan bahwa ini adalah jam istirahat dan para pegawai lain sedang keluar minum teh. Untungnya polisi itu mau mengerti. Meski begitu Kara mulai sadar bahwa pria tersebut mungkin mulai mencurigainya. Dia langsung bersiap saat melihat polisi itu mendekati sang paman. Di saat bersamaan, salah satu pegawai yang disekap mencoba memberi tanda bahaya, tetapi malah terbentur pintu saat berusaha bergerak. Beruntung sang paman mampu mengendalikan situasi. Dia berpura-pura tidak sengaja terbentur meja saat mengambil handuknya, yang akhirnya Kara dan pamannya berhasil keluar dari bank dengan sikap tenang. Meski sempat panik karena mesin mobil sulit menyala, mereka akhirnya berhasil kabur dengan selamat. Dan untuk pertama kalinya, aksi perampokan besar mereka berjalan sukses. Kasus ini pun langsung menghebohkan pihak kepolisian. Saat menerima laporan kejadian, Barat segera menyadari bahwa cara perampokan tersebut sangat mirip dengan kasus lama yang pernah dia tangani. Dia langsung yakin bahwa pelaku di balik perampokan ini adalah Kara. Ia pun segera menghubungi Mutu, manajer bank pusat, untuk menanyakan situasi terbaru. Namun di tengah situasi itu, Mutu justru memanfaatkan keadaan demi kepentingannya sendiri. Karena pihak bank belum sempat melakukan pemeriksaan resmi, diam-diam dia malah mengambil sebagian uang dari bank cabang untuk dirinya sendiri. Dan tanpa pikir panjang, Barat akhirnya meminta dipindahkan tugas ke desa tempat Kara tinggal sekarang. Dia bertekad menangkap Kara sendiri dan menuntaskan dendam masa lalunya. Sementara itu Kara bersama pamannya datang ke bank untuk melunasi seluruh hutang ayahnya. Namun saat proses pembayaran, petugas bank mulai merasa curiga dan meminta pemeriksaan nomor seri uang yang digunakan. Mereka khawatir uang tersebut berasal dari hasil perampokan bank cabang sebelumnya. Beruntung Kara ternyata menggunakan uang lama sehingga dugaan si petugas tidak benar. Melihat itu sang paman heran bagaimana Kara bisa memikirkan rencana sedetail itu. Namun setelah semua dokumen selesai, petugas bank mulai membacakan total tunggakan yang harus dibayar. Dan jumlahnya ternyata berkali-kali lipat lebih besar dibanding hutang pokok awal. Mendengar angka tersebut, Kara dan pamannya langsung terkejut. Sementara itu di sisi lain, Barat akhirnya mendapatkan informasi mengenai nomor seri uang hasil perampokan. Dia segera menelusuri lokasi terakhir uang tersebut digunakan dan tiba di sebuah toko pakaian. Dari sana Barat menyadari bahwa pelaku sengaja menukar uang baru hasil rampokan dengan uang lama agar sulit dilacak. Meski begitu ada satu jejak yang tetap sama, yaitu gembok yang dihancurkan menggunakan bubuk mesiu. Barat pun langsung mendatangi bank dan bertemu langsung dengan Mutu, manajer bank pusat. Menurut Barat biasanya pencuri akan bersembunyi dan menenangkan diri terlebih dahulu setelah gagal melakukan aksi. Tetapi dalam kasus ini, pelaku justru kembali beraksi hanya selang sehari. Itu berarti pencuri tersebut sedang buru-buru atau terdesak oleh keadaan. Dari situlah Barat mulai menyimpulkan bahwa pelaku kemungkinan memiliki dendam pribadi terhadap pihak bank. Karena itu Barat meminta daftar nama seluruh warga yang pernah meminjam uang di bank tersebut sambil menunjukkan sketsa wajah pelaku. Sementara itu sang paman mulai emosi setelah mengetahui bunga hutang yang diberikan bank tidak masuk akal dan sangat mencekik warga desa. Namun Kara telah menyadari jika ada polisi di sini, dan Kara akhirnya memilih mengalah dan mengajak pamannya pergi. Sementara itu Barat mulai menyelidiki daftar seluruh nasabah yang menunggak hutang di bank tersebut. Dia bahkan mendatangi rumah satu persatu warga desa untuk melakukan pemeriksaan. Namun anehnya tidak ada satupun nama yang berkaitan langsung dengan keluarga Kara.
Di sisi lain, Kara sadar dirinya terpaksa harus kembali merampok demi kembali melunasi sisa hutang yang masih besar. Namun saat malam hari, ketika Kara, pamannya, dan Muruge sedang berdiskusi membahas rencana selanjutnya, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah, dan ternyata orang itu adalah Mutu, sang manajer bank pusat. Saukema? Kedatangannya pun membuat semua terkejut. Ternyata Mutu sudah mengetahui bahwa Kara adalah pelaku di balik perampokan itu. Diam-diam Mutu ternyata sengaja mengubah data laporan yang diberikan kepada pihak kepolisian agar identitas Kara tidak terungkap. Mutu tahu Kara sedang berusaha melunasi hutang keluarganya. Karena itu dia menawarkan kerjasama. Menurutnya Kara bisa terus merampok bank lain sesuai arahan darinya. Lalu mereka akan membagi hasil rampokan bersama-sama. Dan sebelum pergi, Mutu memberikan kartu namanya, lalu meminta Kara menghubunginya jika berubah pikiran. Sementara itu di tempat lain, Barat terus melakukan penyelidikan. Dia kembali menghubungi Mutu untuk menanyakan apakah hari itu ada seseorang yang datang melunasi utang bank dengan nominal sangat besar. Dengan tenang Mutu menjawab bahwa tidak ada transaksi seperti itu. Mendengar jawaban tersebut, Barat langsung menyimpulkan sesuatu. Berarti sampai sekarang belum ada nasabah yang benar-benar berhasil melunasi hutangnya. Dan itu membuat Barat semakin yakin bahwa pelaku perampokan memiliki motif khusus untuk mendapatkan uang secepat mungkin. Artinya dia yakin pencuri itu akan kembali merampok dalam waktu dekat. Malam itu juga Barat mengajak Mutu pergi ke kantor pusat. Mereka membangunkan seluruh petugas bank. Tidak hanya itu, Barat juga memeriksa satu persatu sistem alarm yang terhubung langsung ke kantor polisi. Semua cabang terlihat normal hingga mereka menemukan satu cabang yang alarmnya ternyata tidak berfungsi. அடிக்குது சார். சார் இருக்கேன் இன்னொரு வாட்டியார் சார் அடிக்கல சார் சொன்னல. Di saat itulah Barat mulai yakin kalau pelaku kemungkinan besar sudah mengincar bank tersebut sebagai target berikutnya. Mendengar itu, Mutu tetap bersikap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Lalu di keesokan paginya para polisi datang ke bank yang menjadi target. Sementara para polisi menyamar dan mengambil posisi sebagai penjaga bank. Dan tidak lama kemudian Kara tiba di lokasi lalu memarkir mobilnya agak jauh dari bank. Sementara Barat sudah bersiaga. Begitu juga dengan Kara, namun dia belum menyadari bahwa mobil putih di depannya adalah polisi. Seperti biasa, Muruge ditugaskan untuk memeriksa situasi. Dan saat tiba di depan pintu, dia langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Orang-orang yang berjaga terlihat berbeda dari biasanya dan gerak-geriknya sangat mencurigakan. Tetapi di sisi lain Barat juga curiga. Menurutnya kalau pria itu hanya ingin mengambil formulir saja, kenapa memarkir mobilnya sejauh itu? Sementara Muruge melapor bahwa ada 5 orang di dalam bank. Namun dia juga merasa ada sesuatu yang aneh dan tidak bisa menjelaskan secara pasti. Meski mendengar peringatan tersebut, Kara tetap akan menjalankan rencananya. Tapi saat dia akan keluar, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang hingga hampir menyerempet. Di saat itulah Kara akhirnya sadar. Dia melihat sendiri bahwa orang-orang yang berjaga di dalam bank memang benar-benar polisi yang sedang melakukan penyamaran. Dan karena penasaran, Muruge bertanya apa yang terjadi. Dan si petugas berkata kalau telah terjadi perampokan di bank lain. பேங்க் கொள்ளை ஆடு இந்த பிரான்ச்ல Merasa aneh, Kara langsung menuju lokasi kejadian. Sesampainya di sana mereka berpencar untuk mencari informasi. Dan tidak lama Kara melihat Barat berada di lokasi penyelidikan. Seketika dia merasa panik dan menghindar. Tapi bersamaan Mutu muncul. Barulah Kara menyadari kalau Mutu yang menyuruh orang lain melakukan perampokan menggunakan metode yang sama. Karena ingin mencari tahu lebih dalam, Kara, Muruge, dan sang paman diam-diam memuntutinya. Mereka melihat Mutu masuk ke sebuah telepon umum dan melakukan panggilan. Setelah Mutu pergi, Kara masuk ke bilik telepon tersebut lalu menghubungi nomor terakhir yang dipakai. Ternyata panggilan itu tersambung ke sebuah hotel. Kara pun langsung masuk ke dalam sebuah bar yang berada di dalam hotel itu. Di sana dia sengaja ikut berjudi dengan sekelompok pria yang dicurigainya. Setelah itu dia menaikkan taruhan dengan menawarkan sebuah mobil ambasador yang terparkir di luar. Dan umpan itu pun berhasil. Mereka tertarik bertaruh setelah yakin mobil itu benar-benar layak jalan. Lalu kini giliran Kara yang meminta memeriksa uang taruhan mereka. Dan setelah melihat uang itu, dari situlah Kara semakin yakin bahwa mereka adalah orang-orang suruhan Mutu. Namun sayangnya Mutu sudah tahu sedang diikuti. Dan penyamaran Kara pun terbongkar. Hingga terjadilah perkelahian yang tidak bisa dihindari. Halo, sir.
Tetapi melihat kondisi Murugesh yang terluka parah, dia memilih kembali untuk menyelamatkan temannya. Dia kemudian membawa Murugesh ke rumah pembuat senjata yang sebelumnya pernah membantu mereka. Untungnya pria itu bersedia mengobatinya. Setelah semua kejadian tersebut, Kara akhirnya menyerah dan memutuskan menerima tawaran kerjasama dari Mutu. Namun saat menghubunginya, Mutu justru menolak. Menurutnya Kara sudah terlambat mengambil keputusan. Kini dia sudah memiliki kelompok perampok sendiri dan bisa terus merampok bank menggunakan nama Kara sebagai kambing hitam. Di keesokan harinya, sang ibu yang kini mengetahui seluruh kebenaran mencoba menerima keadaan. Dia hanya berharap keinginan terakhir suaminya bisa terwujud. Namun jika tidak, dia pun memilih ikhlas menerima takdir. Tetapi bagi Kara, masalah sebenarnya bukan hanya soal pemakaman. Dia sangat menyesal karena dulu dia datang ke desa sebenarnya dengan niat menjual tanah keluarga. Kini dia sadar bahwa ucapan itulah yang menghancurkan hati ayahnya. Dengan penuh penyesalan, Kara pun meminta maaf kepada ibunya. Setelah itu Kara dan pamannya pergi menjenguk Murugesh yang masih beristirahat di rumah pembuat senjata. Di sana mereka mendapat pekerjaan kecil untuk mengantarkan beberapa golok properti ke sebuah lokasi syuting film. Saat berada di sana mereka bertemu dengan sutradara. Dari percakapan itulah Kara mengetahui bahwa dana produksi film baru saja ditransfer dari luar negeri dan uangnya sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Mendengar informasi tersebut, sebuah rencana baru langsung muncul di kepalanya. Tidak lama kemudian Kara nekat menghadang kendaraan pengangkut uang di tengah jalan. Setelah mendapatkan uang tersebut, Kara pun berencana langsung pergi ke bank pusat untuk melunasi seluruh hutang sisa ayahnya. Namun di jalan ada saja godaan menghadang. Mobil yang mereka gunakan tiba-tiba kehabisan bensin. Mereka pun terpaksa berhenti tepat di depan rumah kakak ayah Kara. Di sana Kara pun kembali dibuat sedih melihat kondisi keluarganya. Ban traktor bahkan sudah dijual demi biaya pengobatan istrinya yang sakit. Sementara surat tagihan bank terus berdatangan tanpa henti. Melihat penderitaan itu, Kara teringat kata-kata ayahnya bahwa mereka harus berjuang bukan hanya untuk keluarga sendiri, tetapi juga untuk seluruh warga desa. Mendengar itu, Barat akhirnya mendapat laporan tentang sebuah jeep pengangkut uang yang dirampok di jalan. Namun tidak lama kemudian Barat memanggil Mutu untuk ikut serta dalam penyelidikan agar komunikasi lebih mudah dilakukan. Sementara polisi sibuk berpindah-pindah lokasi, Kara kembali beraksi seorang diri. Dia masuk ke sebuah bank, menyandra para pegawai, lalu berhadapan langsung dengan seorang polisi bertubuh besar yang mencoba menghentikannya. Di saat tenaganya mulai habis, Kara teringat bagaimana ayahnya dulu mengajarinya memanggul karung. Gerangan itu seolah memberinya kekuatan baru, dan Kara pun berhasil merobohkan polisi tersebut, mengambil uang yang dibutuhkan lalu bersiap melarikan diri. Same, lagi dia madaki mati, patuji porra. Tetapi di luar warga desa ternyata sudah berkumpul mengepung lokasi. Kara pun terpaksa melemparkan bom asap dan berjalan keluar dengan tenang tanpa ada yang menyadari siapa dirinya. Sementara itu Barat mulai kebingungan. Dalam setiap kasus pencuri itu selalu mengambil sebagian uang. Hal itu membuatnya tidak mengerti apa sebenarnya tujuan si pelaku. Belum sempat menemukan jawabannya, laporan baru kembali masuk. Sebab satu bank lain saat ini telah dirampok. Lalu beberapa menit kemudian, telepon berikutnya kembali masuk karena ada cabang lain yang juga dirampok. Dan tanpa dia sadari semua itu adalah ulah Kara. Berbeda dengan perampok lain, Kara selalu berusaha menyelesaikan aksinya tanpa menyakiti siapapun. Dia hanya meminta semua orang tetap tenang selama 5 menit, lalu pergi setelah mendapatkan uang yang dibutuhkan. திரும்ப வந்துரும். Di sisi lain, Barat semakin kebingungan. Dia kembali memeriksa peta dan laporan seluruh perampokan yang terjadi. Meski hampir semua bank sudah menjadi sasaran, dia merasa masih ada sesuatu yang janggal. Karena firasat itu, Barat memutuskan kembali memeriksa salah satu bank yang sebelumnya dianggap aman. Saat tiba di sana, keadaan tampak normal. Namun ada seorang pegawai yang mengenakan pelindung tubuh secara tidak biasa, membuat Barat mulai curiga. Dan benar saja tiba-tiba sekelompok perampok muncul dan mencoba menguasai bank tersebut. Mereka ternyata adalah anak buah Mutu. Para perampok sempat mengira Barat juga bagian dari rencana mereka. Namun ketika menyadari kenyataan yang sebenarnya, semuanya sudah terlambat. Dalam keadaan ketakutan, salah seorang perampok akhirnya mengaku bahwa mereka bekerja atas perintah Mutu. Menyadari identitasnya sudah terbongkar, Mutu pun langsung melarikan diri. Namun naas dia tertabrak traktor yang melintas.
Di sisi lain, Kara akhirnya berhasil mengambil jenazah ayahnya di rumah sakit sebelum batas waktu penyimpanan berakhir. Namun pada saat yang sama, Barat menerima laporan darurat dari kantor bank pusat. Dan ketika tiba di sana, dia mendapati pemandangan yang tidak terduga. Ratusan warga desa berkumpul sambil membawa surat tagihan dan dokumen pinjaman mereka. Mereka pun datang untuk melunasi seluruh hutang yang selama ini membebani hidup mereka. Barat mencoba meyakinkan semua orang bahwa uang yang digunakan untuk membayar hutang berasal dari hasil perampokan. Namun warga desa justru memberi jawaban yang membuatnya terdiam. Menurut mereka, jika uang itu dianggap hasil curian, maka pihak bank selama ini juga telah mencuri kehidupan mereka melalui bunga pinjaman yang mencekik dan sistem yang tidak adil. Dengan tekanan dari seluruh warga, pihak bank akhirnya dipaksa mengembalikan sertifikat tanah dan berbagai jaminan yang selama ini ditahan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, wajah-wajah bahagia kembali terlihat di desa itu. Dan Barat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tala. Dan pada akhirnya Kara akhirnya dapat memenuhi keinginan terakhir ayahnya. Dia memakamkan sang ayah dengan layak di tanah leluhur keluarga mereka sendiri. Namun setelah semuanya selesai, Barat masih belum menyerah. Dia akhirnya bertemu langsung dengan Kara. Dengan penuh emosi, Barat meluapkan kemarahannya. Tetapi tanpa dia sadari, pistolnya ternyata sudah diambil oleh Kara. Kini keadaan pun berbalik. Kara mengakui bahwa tindakannya memang salah di mata hukum, tetapi menurutnya apa yang dia lakukan terasa adil bagi orang-orang yang selama ini menjadi korban. Untuk pertama kalinya Barat benar-benar memahami alasan dibalik semua tindakannya. Dia pun mengambil kembali pistolnya dan terdiam cukup lama. Dulu Barat percaya bahwa orang seperti Kara harus dipenjara agar desa bisa hidup damai. Namun kini justru sebaliknya, desa itu kembali damai berkat Kara. Akhirnya Barat mengambil keputusan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia melepas kembali borgol Kara dan membiarkannya pergi. Dan setelah semua masalah berakhir, Kara memilih tetap tinggal di desa bersama keluarganya. Dia meninggalkan masa lalunya sebagai pencuri dan memulai hidup baru sebagai seorang petani, meneruskan perjuangan ayahnya. Lalu film pun berakhir. எங்க ஓடி ஒளிஞ்சாலும் தேடி நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் சார்.